Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mistis. Kali ini kami akan menguak siapa penghuni dasar Sungai Cipanas. Cerita ini konon berjarak mundur sekitar 400 tahun yang lalu. Tersebutlah seorang bernama Kimridin. Sosok Kimridin ini belum pernah sekalipun dikalahkan kesaktiannya. Kimridin memiliki ajian yang disebut Pancasona. Selain ajian Pancasona, Kimridin juga konon memiliki ajian Dananjaya atau Danang Jaya. Konon, ajian Pancasona ini membuat pemiliknya tidak bisa mati. Sehebat apapun luka yang dideritanya, ia akan sembuh seiring angin yang berhembus menerpa tubuh. Sedangkan ajian Dananjaya atau Danang Jaya adalah ajian pemikat. Siapapun yang diinginkan oleh si pemilik ajian Dananjaya atau Danang Jaya akan tunduk dan mencintainya. Sampai suatu saat terjadi pertemuan yang membicarakan kegaduhan yang ditimbulkan oleh Kimridin di kantor Demang Losarang. Pembahasan tersebut membahas ulah Kimridin yang membuat onar masyarakat desa Pandansari atau Raja Singa. Setiap ada wanita yang cantik selalu direbut oleh Kimridin, baik yang sudah memiliki suami ataupun belum. Kultur kuno masyarakat desa Raja Singa atau Pandansari ialah apabila seseorang kalah beradu kesaktian, dia harus menyerahkan apa-apa yang dikehendaki oleh si penakluk dari orang yang sudah kalah tersebut, walaupun itu istrinya. Terlebih, Kimridin memiliki ajian pemikat Danang Jaya atau Dananjaya. Ajian ini membuat seluruh wanita yang diinginkan oleh Kimridin bertekuk lutut mencintainya. Kimridin memiliki kekayaan yang berlimpah dari adu kesaktian. Pada pertemuan yang diadakan di Demang Losarang, hadir sosok Ki Gede Gunung Sari. Ki Gede Gunung Sari selain seorang pandai atau empu pembuat senjata sakti, dia juga memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Ki Gede Gunung Sari melambungkan popularitasnya karena telah membuat tombak yang dapat membunuh siluman babi, di mana siluman babi itu tidak pernah terkalahkan sebelumnya. Siluman babi itu tidak mampu ditembus senjata apapun. Pada pertemuan itu, Ki Gede Gunung Sari mengusulkan agar Kimridin dibaro-baro di tengah cekungan Sungai Cipanas. Berdasarkan penuturan para pendekar yang pernah beradu kesaktian dan dikalahkan oleh Kimridin, mereka bercerita bahwa mereka bertarung sampai frustasi untuk bisa membunuh Kimridin. Sebanyak hitungan mereka membunuh Kimridin, sebanyak itu pula Kimridin hidup lagi. Pada hari dan tempat yang sudah direncanakan, didatangilah Kimridin oleh puluhan pendekar sakti. Kimridin ditantang oleh puluhan pendekar sakti itu untuk bertarung kesaktian di tepi Sungai Cipanas, dan Kimridin pun menyanggupinya. Kimridin mendatangi tepian Sungai Cipanas. Di tempat itu, puluhan pendekar sakti langsung menyerang Kimridin dengan membabi buta. Kimridin dengan santai tidak melawan serangan dari para pendekar sakti itu. Tidak ada satupun serangan senjata dari 10 pendekar sakti itu yang dapat melukainya. Kimridin menganggap dan berkeyakinan bahwa para pendekar itu tidak akan mampu mengalahkan kesaktian
Sampailah aba-aba dari Ki Gede Gunung Sari. Ki Gede Gunung Sari memegang bambu yang sudah diruncingi. Kemudian bambu itu dilemparkan ke arah Ki Meridin. Bambu itu menembus dada Ki Meridin, disusul oleh bambu-bambu yang lain. Ki Meridin tertawa seperti tidak merasakan tusukan beberapa bilah bambu yang menembus tubuhnya. Ki Meridin masih berdiri seperti menantang para pendekar-pendekar itu untuk menambahkan serangannya. Kemudian Ki Gede Gunung Sari dengan kanuragannya mendorong bambu yang menembus tubuh Ki Meridin dan mengarahkannya ke cekungan di Sungai Cipanas. Tubuh Ki Meridin masuk ke dalam cekungan Sungai Cipanas, mengikuti bilah-bilah bambu yang menusuk tubuhnya. Dengan kanuragannya, Ki Gede Gunung Sari menancapkan bilah-bilah bambu yang menusuk tubuh Ki Meridin ke dasar Sungai Cipanas. Tak terdengar lagi suara Ki Meridin, yang ada hanya suara buih-buih dari nafasnya yang keluar dari dalam air. Konon buih-buih itu masih keluar selama ratusan tahun. Cekungan tempat tubuh Ki Meridin di Baro-Boro itu konon berhenti mengeluarkan buih-buih pada tahun 1980-an. Cekungan itu kemudian disebut Cekungan Ki Meridin atau Kedung Meridin. Saya akan menceritakan pengalaman seseorang yang pernah bertemu Ki Meridin. Pria itu bernama Muhammad. Di suatu malam Jumat, Muhammad habis mengaji dari kuburan kakeknya yang dekat lokasi Kedung Meridin, bersandar di belai bambu di rumahnya. Tiba-tiba ia seakan-akan kembali ke tempat kuburan kakeknya. Ia melihat sinar bara temaram dari kejauhan. Al-Quran yang dia pakai untuk mengaji di kuburan kakeknya masih dia pegang. Muhammad kemudian mendekatinya. Setelah mendekatinya, Muhammad melihat tumpukan kepingan emas yang lebar dan bertumpuk sangat banyak. Tiba-tiba ada seorang laki-laki di depannya dengan posisi membelakanginya. Kemudian orang tersebut berkata, "Kalau kau ingin memilikinya, berpuasalah 7 hari." Lalu Muhammad berkata, "Siapakah engkau?" Orang yang membelakanginya menjawab, "Aku Meridin." Tubuh Muhammad kemudian terkaget. Muhammad terbangun dengan Al-Quran yang masih di tangannya. Muhammad merasakan kalau hal itu tidak seperti mimpi. Sangat aneh, kata Muhammad. Demikianlah cerita legenda Kedung Meridin.